Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Tentu saja Yisel tidak dapat mempercayainya. Tiba-tiba ada seorang karakter permainan bintang 1 yang mengaku dirinya sebagai pemain top global. Namun ketika Han menyebut nomor akun pribadinya, Yisel terdiam sesaat. Dalam hatinya mulai dipenuhi keraguan akan kebenaran yang dikatakan Han. Dijelaskan oleh Han bahwa untuk menghindari peretasan, nomor akun pemain hanya diketahui oleh master akun tersebut. Han mempersilahkan Yisel untuk memeriksa kebenarannya sendiri. Yisel yang sedari penasaran, segera membuka panel sistem miliknya dan memeriksa kebenaran dari kata-kata yang diucapkan Han. Tidak berapa lama, Yisel terdiam sesaat. Tidak percaya kenyataan yang ia lihat di depan mata. Akun tersebut benar adalah milik Loki. Yisel dengan lirih memohon Han memberikan tanda tangannya agar ia bisa menjadi anggota VIP klub Loki. Han sendiri tidak mengetahui tentang klub VIP tersebut. Yisel menjelaskan klub tersebut terdiri dari fans Loki. Dan tanda tangan Loki adalah syarat mutlak untuk menjadi anggota VIP. Yisel pucat ketika menyadari perlakuannya yang tidak sopan kepada idolanya sendiri selama ini. Loki tidak peduli dengan semua hal itu. Lagi pula ia hanya karakter bintang 1 sekarang. Sambil memenuhi permintaan Yisel dengan menandatangani kertas yang Yisel berikan, Yisel teringat dengan nasib Niflheim sekarang tanpa ada kehadiran Loki di sana. Han jujur tidak keadaan di sana. Ia juga tidak bisa apa-apa dengan kondisinya sekarang. Niflheim adalah tempat yang dibangun khusus oleh Loki. Tempat tersebut adalah ruang tunggu tempat para pemain bisa berkumpul dan memiliki kapasitas 20.000 orang. Yisel khawatir Niflheim akan runtuh ketika Loki menghilang. Sementara Han mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Yisel mengembalikannya ke bumi jika Yisel sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Yisel lesu mengaku tidak memiliki otoritas tersebut. Han telah menduga hal tersebut. Yisel hanyalah seorang manajer perantara yang melakukan pekerjaan sambilan. Han juga tahu pemilik ruang tunggu tempat mereka berada sekarang adalah seseorang yang berasal dari bumi. Han menebak semua karakter yang pernah dipanggil juga merupakan manusia asli. Yisel membenarkan semua tebakan Han. Meskipun dunia yang berafiliasi ini sedikit berbeda dengan bumi, namun semua karakter yang terpanggil memanglah manusia asli. Dan ironisnya, master yang memainkan setiap karakter di permainan ini tidak mengetahui setiap karakter adalah manusia asli. Mereka hanya menikmati permainan untuk hiburan mereka sendiri. Han ingin memastikan ia dapat kembali ke bumi jika ia berhasil menyelesaikan 100 lantai menara tersebut. Tapi Yisel mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Loki bertanya pertanyaan selanjutnya. Ia ingin tahu siapa pelaku yang membawa dirinya ke sini. Yisel juga menolak menjawabnya. Otoritas yang dimilikinya melarang menjawab hal tersebut. Yisel tampak sangat menyesal karena tidak bisa membantu apapun. Sementara Han tidak mempermasalahkannya. Ia akan mendaki tower untuk menemukan jawaban yang ia inginkan. Dan setelahnya, obrolan demi obrolan mereka perbincangkan. Han mendapat banyak informasi mengenai dunia yang sedang mereka tinggal. Mulai dari ruang tunggu setiap master yang sedikit berbeda namun sama secara keseluruhan. Sampai di mana Han mendapat kesimpulan adanya banyak dunia lainnya seperti yang sedang ia tinggal saat ini. Han mengutarakan niatnya yang ingin mendaki tower dan memerlukan bantuan Yisel. Ia mengajak Yisel bekerja sama jika memang Yisel memiliki tujuan yang sama. Mendapat kehormatan dari idolanya tersebut, Yisel segera duduk diam dengan ekspresi kagum. Ia bersedia mendengarkan semua arahan dari Han. Di sisi lain, di arena pelatihan, terlihat Jenne sedang berlatih dengan keras. Kecepatan pertumbuhannya sekarang meningkat pesat. Tidak bisa dibandingkan dengan karakter bintang 1 lainnya. Bisa dikatakan Jenne adalah seorang jenius berbakat. Di sisi lain, Aaron terlihat terus dihajar oleh Jenne dalam latih tanding. Aaron berusaha mati-matian menangkis setiap serangan dengan refleksnya. Sayangnya lebih banyak serangan yang mengenainya daripada yang ditangkisnya. Han merasa Aaron akan mati cepat atau lambat. Jenne sedikit bangga dengan kekuatannya sendiri saat Aaron tidak mampu mengimbanginya. Namun Han dengan dingin menghentikan sikap sombong Jenne dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Tiba-tiba Yisel muncul dan memarahi Jenne. Yisel mengaku sebagai bawahan nomor 1 Han dan menyuruh Jenne untuk pergi. Sementara Jenne sendiri mengaku ialah bawahan nomor 1 Han. Mengingat Yisel hanyalah peri penjaga,
Saat Yisel akan mengungkapkan identitas Han yang sebenarnya agar membuat Jenne tahu diri, Han segera menghentikan Yisel dan menyuruhnya untuk melanjutkan pekerjaannya saja. Sementara Jenne sendiri hanya kebingungan dengan sikap Pri yang berubah drastis terhadap Han. Han mengajak Jenne dan Yisel ke sebuah gudang. Han menyuruh Yisel untuk membuka akses gudang untuknya. Setelah dibuka, terlihat banyak material yang mereka dapat dari hadiah penyelesaian lantai tersusun rapi di sana. Han mengambil beberapa material seperti biji besi, papan kayu dan beberapa kulit binatang. Setelah mengambil material yang dibutuhkan, kini Han menyuruh Yisel untuk membuka ruang penempa. Sementara Jenne menuntut penjelasan apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Sesampainya di ruang penempa, Han teringat dengan perbincangan yang dilakukan oleh dirinya dan Yisel. Dari sana Han mendapat kesimpulan jika ia adalah eksistensi yang merupakan setengah master dan setengah karakter. Contohnya adalah ruang penempa ini yang seharusnya hanya bisa diakses oleh master. Han dan yang lainnya memasuki ruang penempa tersebut. Tiba-tiba 3 penalti diberikan kepada Han akibat kondisinya yang tidak memadai untuk menempa. Yisel menyayangkan hal tersebut, padahal saat Han menjadi Loki, ia dapat menempa apapun yang ia inginkan dan dipastikan barang tersebut akan menjadi mahakarya yang sangat kuat. Namun Yisel terkejut ketika Han memutuskan untuk memilih kesulitan tinggi. Yisel berusaha menghentikan Han. Namun Han menyuruhnya duduk diam dan melihat saja. Ia akan menempa dengan cara manual. Han mengetahui saat proses penempaan sedang berlangsung, sebuah mini game lainnya muncul untuk menentukan hasil tempaan sesuai dengan hasil permainan tersebut. Han memainkan mini game tersebut dengan memegang sebuah balok kecil dan menyusunnya sebagaimana mestinya. Semua keajaiban itu disaksikan oleh Yisel secara langsung. Yisel tidak henti-hentinya memuji Han. Ia mengetahui cara bermain Han yang lihai sampai dijuluki tangan legendaris oleh para pemain lain. Kecepatan Han dalam menyusun balok meningkat drastis seiring fokusnya yang semakin tajam. Dan setelah menyelesaikan mini game tersebut, notifikasi memberitahukan proses penempaan yang sukses dan Han berhasil membuat sebuah pedang panjang dengan kualitas C. Han puas dengan hasil tempa yang ia dapatkan. Biasanya untuk pemula, terlebih mendapat 3 penalti, dapat dipastikan hasil buruk yang akan didapat. Namun itu tidak bekerja untuk Han. Sementara Yisel sendiri sangat terpukau dengan kemampuannya. Hal ini telah membuktikan jati diri Han yang sebenarnya. Han tidak berhenti di situ saja, ia lanjut menempa perlengkapan dan senjata lainnya dengan sangat cekatan. Busur keseimbangan, tombak runcing, dan perisai kokoh berhasil ditempa Han dengan sangat mudah. Kualitas yang ditempa juga tidak main-main. Kualitas yang lebih dari cukup untuk melawan monster tingkat rendah di menara. Han meregangkan tubuhnya, sedikit menyayangkan hasil tempat yang hanya berkualitas C karena potensi material yang ia gunakan tidak cukup bagus. Hari demi hari berlalu begitu saja tanpa disadari. Terlihat Jenne sedang melepaskan anak panah menggunakan busur barunya ke arah monster. Panah tersebut melesat dengan cepat dan kuat, menargetkan kepala monster yang ada di depan Jenne. Jenne terpukau dengan kekuatan busur barunya. Sementara Aaron sedikit terkejut melihat perbedaan kualitas senjata yang sangat mempengaruhi jalannya pertarungan. Han tetap waspada berjaga di garis depan, berusaha melindungi timnya agar tidak terluka. Karena Master hanya mengirim mereka bertiga untuk menaklukkan lantai, Han memutuskan untuk membagi tugas. Jenne ditugaskan untuk mengurus monster Harpy, monster yang terbang di udara. Sementara Aaron ditugaskan untuk melindungi Jenne dari sergapan monster lainnya. Para monster melesat maju menyerang. Aaron, Jenne dan Han telah berada di posisi bertahan untuk menghadapi serangan para monster. Aaron mengayunkan tombaknya ke segala arah secara membabi buta, pertanda ia sedang ketakutan. Terlebih ini adalah pengalaman pertamanya bertarung secara langsung dengan para monster. Benar saja, status Aaron menurun sebesar 30% akibat rasa takut yang menyelimutinya. Han kesal melihat Aaron yang terlalu bersemangat. Aaron akan menghabiskan tenaganya sia-sia jika terus begitu. Demi untuk menyadarkan rekannya Aaron, Jenne memberikan tamparan keras yang membuat Aaron terkejut. Tamparan keras tersebut sampai membuat Aaron terluka. Namun Jenne berhasil menenangkan Aaron. Tangannya berhenti bergetar. Han menasehati Aaron untuk tidak takut. Aaron hanya perlu mengingat tujuannya berlatih dan mendaki menara. Mendengar hal tersebut, Aaron mulai stabil. Dan setelahnya mereka dapat bekerja sama dengan baik dan berhasil membersihkan lantai. Level Aaron naik setingkat,
Tidak lupa dengan hadiah penyelesaian lantai menara yang berupa material dan uang. Aaron kelelahan. Ia mengingat ulang pertarungannya barusan dan ia mengakui performanya tidak bagus. Tapi Han melihat notifikasi Master memindahkan karakter Aaron ke daftar favorit. Han memberitahukan hal itu kepada Aaron. Dan hal itu membuat Aaron senang dan sedikit lega. Setidaknya ia akan aman untuk sekarang. Aaron berteriak haru. Ia tidak menyangka ia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Jenne memuji Han yang pandai membimbing bawahannya. Tapi Han tidak mengerti apa yang dimaksud Jenne. Han tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahannya. Karena secara teknis bawahan pertamanya adalah seorang kesatria wanita yang bernama Siris. Karakter bintang 6 yang pernah dimilikinya dahulu. Sementara di dalam Niflheim, terlihat dua sosok manusia yang sedang berdiskusi. Salah satunya adalah Siris yang dibicarakan Han sebelumnya. Siris memutuskan pergi untuk mencari keberadaan masternya. Dan rekannya yang berjubah putih berjanji akan mengurus Niflheim. Ia akan mempercayakan keberadaan Han kepada Siris. Berharap ia dapat menemukan master mereka secepatnya. Kembali ke markas di mana master telah meningkatkan level gedung perekrutan menjadi level 2. Akibatnya, batas karakter yang dapat direkrut juga bertambah banyak. Master juga meningkatkan asrama dan ruang makan demi memberikan tempat tinggal dan makanan kualitas tinggi kepada para karakternya. Tidak lupa juga dengan arena pelatihan yang juga telah ditingkatkan. Menambah efektivitas latihan secara signifikan. Lalu 3 gudang senjata tambahan, gedung penempa dan perbaikan telah disatukan menjadi bengkel peralatan. Dan markas pusat area portal menara juga telah ditingkatkan menjadi level 2. Jenne tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya barusan. Bangunan-bangunan tersebut berubah begitu saja. Aaron sempat mengira master mereka adalah penyihir agung yang dapat mewujudkan keajaiban seperti ini. Sementara Han sendiri merasa master mereka sedikit boros. Han yang sedari awal memperhatikan tindakan master mereka. Menebak master mereka adalah pekerja kantoran. Terlebih master yang sering menonton pertarungan mereka dan menghamburkan sumber daya tanpa pikir panjang. Tidak berapa lama, Han melihat notifikasi master yang sedang mengundi 10 karakter lain. Han penasaran karakter seperti apa yang dipanggil. Han berharap setidaknya ada satu karakter di atas bintang 3 seperti Sai. Han mengajak yang lainnya untuk menyambut tamu baru yang akan segera bergabung dengan mereka. Dalam permainan ini, ada 2 cara perekrutan yang dapat dilakukan. Pertama adalah menggunakan emas untuk pemanggilan normal. Dan satunya adalah menggunakan kristal untuk pemanggilan premium. Tentu saja pemanggilan yang menggunakan kristal akan mendapat hasil yang lebih bagus. Singkat waktu, ke-10 karakter telah dipanggil dan seperti karakter baru pada umumnya. Mereka semua mempertanyakan keberadaan mereka dan tidak mengerti situasi yang sedang terjadi. Para karakter baru terdiri 8 pria muda, seorang wanita cantik dan seorang pria tua. Tiba-tiba Han mengacungkan pedangnya ke arah pria tua yang dilihatnya. Pria tua itu terkejut dan masih menuntut penjelasan atas tindakan Han. Han menolak menjelaskan apapun kepada orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Giselle segera menyuruh para karakter baru berkumpul. Ia mencari profesi tukang kayu untuk menjadi pengrajin di bengkel. Begitu juga dengan tukang besi dan tukang masak yang dapat dipekerjakan. Seperti biasa, orang baru yang terseret tidak memperdulikan instruksi dan hanya ingin pulang. Mereka terus menuntut penjelasan. Han menjelaskan kepada Jenne tentang Giselle yang sedang mengklasifikasikan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing karena banyak fasilitas baru yang telah ditambahkan. Mereka perlu merekrut orang untuk mengurusnya. Dan mereka yang mempunyai keahlian tertentu tidak perlu bertarung ke garis depan. Setelah itu, Master bergerak sangat cepat dengan segera mengelompokkan tim kedua yang terdiri dari beberapa orang baru. Para karakter baru tentu saja merasakan keraguan besar di hati mereka. Namun mereka tidak berdaya menghadapi sistem permainan yang diatur oleh Giselle. Giselle segera menyuruh tim kedua yang baru terbentuk untuk segera masuki portal. Han mengerti situasi ini mirip seperti penyeleksian alam. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan binasa. Tidak lama setelah portal tertutup, mereka semua yang tidak mengerti situasi apapun dan tanpa pengalaman bertarung sedikit pun tidak sanggup bertahan dan salah satunya telah berpulang ke pangkuan Dewi. Kini hanya tersisa 4 orang di dalam tim 2. Jenne merasa lebih baik menjelaskan kepada mereka sejak awal. Setidaknya mereka dapat lebih waspada. Sementara Han tidak ingin menjelaskan kepada orang yang akan mati di tahap awal. Kemampuan beradaptasi juga sangat penting di sini.
Tidak lama kemudian, karakter baru kedua juga gagal bertahan hidup. Han dan yang lainnya terus mengawasi jalannya pertarungan. Situasi mulai kacau. Karakter baru lainnya telah menyadari apa yang akan mereka hadapi. Mereka mulai histeris. Bahkan mereka belum pernah melihat monster sekalipun. Aaron yang merasa iba dengan pendatang baru, mengajukan diri untuk menemani para pendatang baru. Namun Yisel menyuruhnya untuk tidak campur tangan. Jenne sedikit terkesan dengan kepedulian Aaron. Sementara Han menghela nafas. Ia membiarkan Aaron untuk bergabung dengan mereka. Mungkin itu adalah hal bagus mengingat Aaron juga kekurangan kemampuan bertarung sungguhan. Akhirnya Aaron bergabung dengan tim yang berisikan anggota baru. Han memperingatkan Aaron untuk berhati-hati. Han mengingatkan Aaron saat kejadian di mana mereka pertama kali bertemu dan memilih diam. Mungkin saja para karakter baru yang ia bimbing juga akan seperti itu. Aaron mengerti lalu berpamitan. Jenne merasa kelelahan melihat semua ketegangan ini. Ia ingin pulang ke asrama dan beristirahat. Jenne mengeluh tentang master yang hanya menyediakan kentang untuk mereka. Han sedikit menakuti Jenne. Langit yang cerah memungkinkan master melihat mereka secara langsung dari atas. Perkataan Han membuat Jenne merinding ketakutan. Ia khawatir telah menyinggung master dan ia akan menjadi bahan sintesis berikutnya. Han menenangkannya. Suara mereka tidak terdengar dari layar master. Jadi master tidak akan mengetahui seluruh pembicaraan yang terjadi. Namun pesan notifikasi singkat tetap akan disampaikan kepada master. Pesan notifikasi tersebut menunjukkan Han dan Jenne yang tidak menyukai masakan sekarang. Singkat waktu, tim yang dipimpin Aaron telah kembali. Ajaibnya tidak ada seorang pun yang mati. Semuanya berhasil kembali dengan selamat berkat bimbingan Aaron. Han memuji kinerja Aaron yang berhasil memimpin mereka dengan baik. Dan mengajak mereka semua untuk kembali ke asrama. Kembalinya ke asrama, ruang makan terlihat lebih luas dan bersih. Mereka berharap kini makanannya akan terasa lebih baik dari sebelumnya. Jenne bersemangat, mengira makanan yang disediakan adalah stik domba terbaik, mengingat mereka juga telah memiliki koki sekarang. Sementara Aaron juga terlihat sangat menantikannya. Tetapi harapan mereka hancur ketika melihat kentang kukus yang sama terhidang di atas meja makan. Jenne dan Han terlihat tidak senang. Seolah harapan mereka untuk bertahan hidup sampai sekarang adalah hal yang sia-sia. Pak tua yang berprofesi sebagai koki tidak mempunyai pilihan lain. Hanya ini bahan satu-satunya tersisa di dapur. Merasakan ada yang tidak beres. Han melihat status yang dimiliki oleh Pak tua tersebut. Terlihat Pak tua ini bernama Dolph. Karakter bintang 1 yang tidak memiliki kemampuan apapun. Han mengira Pak tua ini sengaja mengaku sebagai koki karena tidak ingin bertarung di garis depan. Han segera berdiri dan menghampiri wanita cantik yang bernama Chloe. Han memutuskan mulai hari ini tugas memasak akan diserahkan kepada Chloe. Chloe menerima tugas tersebut meskipun masih dipenuhi perasaan bingung dan ragu. Han mengancam Pak tua yang telah ketahuan berbohong. Ia akan membiarkannya kali ini. Tapi jangan harap ia akan berakhir baik jika ketahuan kembali berbohong. Setelah menunggu beberapa saat, berbagai hidangan lezat yang terbuat dari kentang terpampang di meja makan. Ada kentang yang dibumbui dengan berbagai rempah. Ada juga yang digoreng dan dipanggang dengan sempurna. Menciptakan kombinasi yang memanjakan mata dan menggugah selera. Jenne segera mencicipi dan memuji rasa masakan tersebut. Pujian itu membuat Chloe sedikit malu. Chloe mampu memanfaatkan bumbu yang ada di dapur dan mengubahnya menjadi makanan yang layak untuk mereka semua. Sambil makan, Han menyuruh semua karakter baru untuk berkumpul. Ia berniat menjelaskan kepada mereka secara singkat. Dan ia tidak ingin menjelaskannya 2 kali, jadi mereka harus mendengarkan dengan seksama. Akhirnya mereka berkumpul dalam meja makan tersebut, mereka saling berbagi makanan dan cerita. Ada yang sulit mempercayai. Ada yang merasa khawatir. Dan ada juga yang ketakutan ketika mengetahui dirinya harus melawan monster. Namun berbeda dengan karakter yang bernama Enoch dan Chloe. Enoch adalah tukang kayu yang berpengalaman dan Chloe adalah koki. Mereka hanya perlu membantu dengan kemampuan khusus yang mereka punya tanpa harus membahayakan diri di garis depan. Pak tua bersikeras ingin menjadi tukang kayu. Namun Han memperingatkannya untuk tidak berbohong atau dia akan merekomendasikan master untuk menjadikannya bahan sintesis pertama. Han menjelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing profesi. Misalnya profesi non-tempur yang tidak akan menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Namun mereka akan terus bekerja sepanjang waktu dan memiliki waktu istirahat yang sedikit.
Malam itu, Han menyerahkan keputusan kepada mereka sendiri. Keesokan harinya di arena pelatihan, terlihat Han yang telah menunggu kedatangan karakter baru. Namun ironisnya, hanya 3 orang yang memutuskan untuk bergabung dan berlatih. Mereka adalah 3 anak termuda yang bernama Gide, Hansen dan Dika. Setelahnya, mereka dilatih habis-habisan oleh Han. Mereka dihajar terus-menerus tanpa bisa melawan akibat perbedaan statistik yang jauh. Sementara kemampuan pemanah tingkat dasar Jenne telah mencapai level 5. Jenne tetap konsisten berlatih tanpa melewatkan 1 hari pun. Begitu juga dengan Aaron yang sangat rajin berlatih. Meskipun ia datang pertama dan pulang terakhir, sayangnya Aaron menunjukkan perkembangan yang sangat lambat. Ketiga anak muda yang dilatih Han memiliki skill berpedang level 1. Meskipun kemampuan tersebut biasa saja, setidaknya mereka lebih baik daripada orang yang bersembunyi. Lalu beberapa hari kemudian, Master kembali melakukan 10 undian perekrutan. Dan kali ini, Aaron, Gide, Hansen dan Dika yang mengurus anak baru. Jenne sedikit senang dan bersemangat melihat ada banyak orang yang datang bergabung. Berbeda dengan Han yang mengungkapkan kenyataan bahwa ada banyak orang yang akan dikorbankan juga. Ada sesuatu yang mengganggu Jenne. Ia heran mengapa Master tidak mengirim mereka untuk menaklukkan lantai 5. Han menduga karena tim 1 hanya memiliki 3 orang. Lantai ke-5 memiliki tingkatan level yang berbeda. Untuk menyelesaikan lantai tersebut, mereka tidak boleh kekurangan anggota. Seperti permainan lain pada umumnya, kesulitan permainan akan meningkat drastis setiap kelipatan 5. Bahkan ada bos monster yang muncul. Dan Han sendiri tidak yakin mampu bertahan melawan bos tersebut. Terlebih ia tidak memiliki rekan yang berguna selain Aaron dan Jenne. Han memutuskan untuk menyembunyikan fakta tersebut dari Jenne agar tidak membuatnya ketakutan. Beberapa hari kemudian, Master kembali terhubung kembali ke dalam permainan untuk kembali menaklukkan lantai 4. Namun kali ini 2 anak baru yang pernah dilatih oleh Han, kini bergabung dengan tim Han dan Jenne. Mereka bertindak sebagai perisai yang bertugas menghadang serangan monster. Mereka berhasil menahan beberapa serangan monster dengan baik. Dan tidak lupa memberikan serangan balik yang berhasil mengalahkan monster goblin. Begitu juga Aaron yang tidak mau kalah. Ia menghunuskan tombaknya beberapa kali untuk menghabisi para monster yang tersisa. Sementara Han sendiri mengamati dari belakang. Ia tidak ikut bertarung dan bertugas menganalisa kekurangan dari setiap anggota timnya. Singkat waktu, pertarungan berakhir tanpa ada korban jiwa. Mereka mendapatkan hadiah material sebagai hadiah penyelesaian lantai. Kedua anak baru kembali dengan riang dan berbangga diri dengan kemampuan mereka yang berhasil melawan monster. Jenne juga memuji kemampuan 2 anak baru tersebut. Ia tidak menyangka mereka dapat melakukannya dengan baik. Han juga setuju dengan pendapat Jenne. Hari demi hari berlalu. Master melakukan 10 tarikan lainnya dan diantaranya terdapat pandai besi dan profesi berguna lainnya. Dengan adanya mereka, perlengkapan dapat mulai diproduksi. Terlihat pandai besi, tukang kayu dan tukang samak kulit bekerja sama untuk membuat perlengkapan. Karena level mereka yang rendah, mereka hanya dapat membuat perlengkapan berkualitas E, barang yang cocok untuk diberikan kepada karakter baru yang terpanggil. Lalu ada juga orang-orang yang tidak pernah datang ke arena pelatihan demi berusaha mencari jalan keluar. Usaha mereka berakhir sia-sia, begitu pula dengan nyawa mereka yang berakhir menjadi bahan sintesis. Di antara mereka, ada Pak Tua yang sebelumnya pernah berbohong tentang profesinya. Beberapa hari berikutnya, salah satu anggota tim Han mengungkapkan niatnya yang ingin pergi ke lantai selanjutnya. Han memastikan hal itu kepada Yisel. Yisel menduga Master memang berniat mengirim mereka ke lantai 5 kali ini. Sementara Jenne terlihat sedikit khawatir, berharap semuanya akan berjalan lancar. Sambil berlalu pergi, Han mengingatkan kepada seluruh anggota timnya untuk tidak bersantai kali ini. Lantai 5 sungguh berbeda dengan lantai lain yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Singkat waktu, mereka akhirnya memasuki portal dan memulai ekspedisi lantai 5. Mereka terlempar ke tengah kota yang hancur dengan banyak puing bangunan sejauh mata memandang. Seperti biasa, mereka segera waspada dengan sergapan monster. Namun anehnya tidak ada monster satupun di sekitar yang terlihat. Aaron sedikit kebingungan dengan situasi mereka. Namun Han menyuruh mereka untuk membentuk formasi. Mereka akan menelusuri jalan menuju pusat kota dan memastikan kondisi di sana. Han sebenarnya memiliki firasat buruk. Tidak ada monster maupun warga sipil yang terlihat. Han menduga misi kali ini bukanlah misi penaklukan.
Tiba-tiba salah seorang anak baru berteriak ketakutan. Ia menyuruh Han untuk melihat ke arah yang ia tunjuk. Han segera menoleh ke arah tersebut. Ia melihat adanya tengkorak manusia yang tergeletak di dinding jalan. Jenne menemukan jejak darah yang sudah mengering. Pertanda kota ini telah terbengkalai dalam waktu yang sangat lama. Han menyuruh Jenne untuk memanjat ke atas menara jam agar dapat memantau situasi di sekitar dengan lebih jelas. Jenne menuruti ide Han dan segera memanjat ke atas. Tangannya berusaha menghalau pantulan sinar matahari agar penglihatannya tidak terganggu. Pandangannya melihat jauh ke depan. Jenne melihat sesuatu, tapi ia sendiri tidak yakin apa yang dilihatnya. Ia berharap matanya salah. Sekelompok goblin berjumlah besar berada di luar kota. Dan mereka bergerak dengan cepat ke tempat mereka berada. Han ingin mengetahui jumlah mereka. Sepertinya dugaan Han tidak salah. Dalam hati ia berharap firasat buruk yang ia rasakan sedari tadi hanyalah imajinasinya semata. Namun saat Jenne melaporkan kawanan goblin yang berjumlah ribuan, seketika itu pula, mereka tahu bahwa ini akan menjadi misi bertahan hidup. Aaron mulai panik mengira mereka harus melawan ribuan goblin tersebut. Namun Han menenangkannya. Han menjelaskan mereka tidak perlu membasmi mereka semua. Mereka hanya perlu melakukan apapun untuk bertahan hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Han memeriksa setiap pintu kota berniat menemukan suatu tempat untuk tersembunyi. Sayangnya, pintu kota dirancang untuk tidak bisa dimasuki. Han segera mengubah rencananya. Ia ingin mencari lokasi yang strategis untuk bertahan. Dan mereka hanya perlu bertahan hidup selama 10 menit. Han menggiring semua anggotanya untuk pergi ke gang sempit. Mereka tidak punya waktu mencari bangunan lain. Hanya itu kesempatan yang mereka miliki sekarang. Setelah menemukan gang yang dimaksud, Han memutuskan untuk bertahan di tempat tersebut. Mereka membentuk formasi yang telah disepakati sebelumnya. Strategi ini adalah memanfaatkan gang kecil untuk mengalahkan goblin satu persatu. Tidak peduli sebanyak apa jumlah mereka. Namun yang bisa memasuki gang ini hanyalah beberapa dari mereka. Anak baru mengerti dan akan melaksanakan strategi Han. Mereka membagi tugas. Aaron akan menjaga sisi kanan, Han sisi kiri, sementara dua anak baru ditugaskan untuk menjaga jalur masuk belakang. Mereka akan bertarung bergiliran untuk menghemat tenaga. Sementara Jenne sendiri ditugaskan di tengah persimpangan. Ia akan menjadi penembak jitu yang menembak hanya saat diperintahkan demi menghemat anak panah. Anak baru segera bertindak. Mereka segera membuat barikade yang akan melindungi gempuran dari para monster goblin. Ternyata Han salah perhitungan. Waktu yang diharuskan untuk mereka bertahan adalah 30 menit. Ia lupa memperhitungkan waktu di dunia ini yang berjalan 3 kali lebih lambat. Tiba-tiba, seekor goblin muncul dari persimpangan gang tempat mereka bertahan. Goblin tersebut menoleh ke arah mereka, seolah senang dengan mangsa yang ia temukan. Waktu bertahan hidup mulai dihitung mundur. Pertanda, misi bertahan hidup kini resmi dimulai. Han sedikit panik. Ia tidak menyangka goblin akan secepat ini menemukan mereka. Mereka bahkan belum menyelesaikan pembangunan barikade. Karena tidak memiliki waktu lebih, Han segera menebas goblin tersebut menggunakan pedang miliknya. Namun pasukan goblin lainnya segera menyusul dengan jumlah masif. Han segera mengubah rencananya. Ia menginstruksikan kepada para anggota tim untuk membangun barikade dengan jasad para goblin yang akan mereka habisi. Satu persatu goblin dikalahkan dengan mudah oleh Han. Namun jumlah mereka yang masif membuat pertarungan menjadi semakin sulit. Jenne berniat untuk menggantikan Han bertarung saat ia lelah. Namun Han masih memiliki tenaga untuk berjuang lebih lama. Ia terus menebas dan menusuk goblin tersebut. Begitu juga dengan Aaron. Ia memastikan kepada Han jika mereka hanya perlu bertahan selama 10 menit. Han membenarkannya. Lagi pula ia tidak pernah berbohong kepada mereka sekalipun. Entah apa yang direncanakan Han saat itu. Padahal sisa waktu yang mengharuskan mereka untuk bertahan hidup masih lama, yakni 26 menit. Pertarungan bertahan hidup terus berlanjut sampai hari menjelang sore. Han menginstruksikan Hansen untuk bertukar tempat dengan Gide agar tidak kelelahan. Gide menolaknya. Ia mengaku sanggup bertahan lebih lama. Namun Han yang mengetahui Gide memaksakan dirinya, memaksa Gide untuk mengikuti perintahnya. Gide akhirnya menaati perintah Han. Ia terduduk lemas kehabisan tenaga. Teknik menyerang dan bertahan Gide masih di bawah standar, menyebabkan banyak tenaga yang terbuang sia-sia. Han terus berjuang.
Ia bahkan dapat membunuh goblin dengan satu serangan. Setelah beberapa saat berperang, Han kembali menukar Hansen dengan Gide. Namun Hansen dan Gide terlihat mulai kelelahan dan sulit untuk mengimbangi tempo serangan monster. Melihat situasi yang semakin mendesak, Han menyuruh Jenne untuk membantu tim Gide. Jenne yang sedari tadi sudah ingin berperang, segera melesatkan panah-panahnya ke arah para goblin. Level kemampuan Jenne yang meningkat, dapat menghabisi goblin dengan hanya satu tembakan panah. Sementara Aaron merasa mereka telah bertahan lebih dari 10 menit. Aaron ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Han yang tidak ingin semangat tim menurun, terpaksa membohongi Aaron dengan berkata mereka hanya bertahan selama 5 menit sampai saat ini. Serangan ganas para goblin mulai menembus formasi pertahanan tim secara perlahan. Jenne terpaksa menggunakan panah sebagai senjata jarak dekat saat jarak goblin terlalu dekat dengannya. Fokus dan konsentrasi Gide mulai menurun akibat kelelahan, akibatnya dirinya berhasil diserang oleh monster goblin hingga terluka. Melihat Gide yang terluka, Han segera menyuruh Hansen untuk bertukar tempat. Hansen segera maju menghadang para goblin, berusaha menyelamatkan temannya. Sementara Gide mulai panik melihat dirinya terluka. Wajar saja karena Gide tidak pernah terluka separah ini sebelumnya. Han menyadarkan Gide untuk tidak menyerah dan mengingatkan dirinya yang akan sembuh begitu kembali ke markas. Mengalami situasi peperangan yang kacau untuk pertama kalinya, membuatnya sulit untuk mengontrol diri. Keadaan Gide semakin memburuk. Status atributnya berkurang 30% karena ketakutan. Han mengumpat kesal. Di sisi lain ia mengerti apa yang dirasakan oleh Gide. Namun di sisi lain, situasi mereka yang semakin kacau tidak membiarkan mereka mengambil waktu untuk memulihkan diri. Han dengan kesal berteriak menyadarkan Gide. Jika ia tidak bangkit, Hansen akan tumbang, formasi akan rusak dan mereka semua akan mati. Saat itu, kata-kata Han menyadarkan diri Gide. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, namun untuk keselamatan para timnya juga. Jenne membantu merawat luka Gide seadanya. Setidaknya Jenne dapat menghentikan pendarahan Gide. Hansen berteriak meminta bantuan. Ia telah bertahan selama mungkin dan kini pedangnya telah tumpul. Gide berusaha bangkit kembali dengan badan yang bergetar. Meskipun tangan kanannya tidak bisa digunakan, ia memegang pedangnya dengan tangan kiri dan akan berusaha bertarung sebaik mungkin. Han telah mengetahui pedang anak baru tidak akan bertahan lama. Pedang yang mereka gunakan hanyalah pedang berkualitas rendah. Sambil menghabisi goblin yang ada di depannya, Han menyuruh Jenne untuk bergantian dengan Aaron. Aaron yang tidak ingin menjadi beban tim, mengaku masih sanggup melanjutkan pertarungan. Jenne menasehati Aaron untuk tidak keras kepala dan menyuruhnya untuk beristirahat. Han kemudian menyemangati para timnya untuk bertahan sedikit lagi. Kini mereka hanya perlu bertahan selama 3 menit. Kini Han akan menjalankan strategi terakhir. Ia menyuruh Jenne untuk menembakkan panah ke arah sisi Hansen. Jenne terlihat sedikit ragu dengan keputusan Han. Namun Han memaksa. Ia tidak ingin sisi yang dilindungi Hansen tumbang. Han bahkan menyuruh Jenne untuk menggunakan semua panah yang tersisa. Kepercayaan Jenne kepada Han membuatnya tanpa ragu melaksanakan perintah. Ia menembakkan semua anak panah ke para monster goblin dengan sangat akurat. Panah tersebut tidak hanya menghabisi goblin, tetapi juga berfungsi melindungi rekan seperjuangan. Sayangnya, Gide terlalu memaksakan dirinya. Staminanya terkuras habis dengan sangat cepat. Saat ingin bergantian dengan Hansen, dirinya telah ditusuk oleh pedang dari salah satu monster goblin. Tusukan tersebut tepat mengenai jantung Gide. Monster goblin tersebut berhasil ditumbangkan oleh Jenne. Namun segalanya sudah terlambat. Gide telah tumbang ke lantai dan nyawanya tidak terselamatkan. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.